Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatmaye dengan NIM H05233550. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Segrawati MPri, MPD. Nah, yang pertama yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Nah, ada beberapa aspek utama dalam peran kurikulum. Nah, yang pertama yaitu panduan proses pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ia mengarahkan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengajarkannya, serta menyiapkan evaluasi yang sesuai. Yang kedua, struktur dan rencana pendidikan. Kurikulum memberikan struktur dan rencana yang jelas mengenai tujuan pendidikan, isi materi, dan metode pengajaran. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan siswa. Kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk evaluasi kemajuan siswa. Guru dapat menggunakan kurikulum untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian belajar. Secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Winkel 1991 menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian inter yang dialami. Selanjutnya yaitu pengalaman empirik sebagai sumber perolehan belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat. Dan selanjutnya yaitu filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar, berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Dimyati 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Ke-6 jenis materi ilmu tersebut meliputi 1. Ide abstrak. Yang kedua, benda fisik. Yang ketiga, jasad hidup. Yang keempat, gejala rohani. Yang kelima, peristiwa sosial. Dan yang keenam, proses tanda. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Nah, istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar. Nah, basis konsep siswa adalah latar atau pengalaman pribadi yang dibangun melalui proses penemuan dan belajar. Karena itu, konstruksi dasarnya bersifat personal, unik, developmental, atau tidak pernah benar, senantiasa berubah-ubah.